wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil alam, wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil ziham, amma ba'd. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-badrit tam alladhi sirruhu bainal alif wal mim wal lam wa ala alihi wa sahbihi alfi salatin wa salam. Alhamdulillah wa syukrulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita malam semakin bisa ngelaksanakan safari maulid untuk putaran minggu terakhir. Semoga kehadiran kita, keaktifan kita, dan partisipasi kita dari awal sampai akhir dicatat sebagai bukti kesetiaan kita, kecintaan kita, dan kepedulian kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW serta ajaran yang dibawanya ila yaumil qiyamah, amin ya rabbal alamin. Selerana semuljah para hadirin, para guru, wabil khusus pengasuh majelis taklim Baitul Mustaqim, Ustaz Masrur sareng sateja keluarga besar almarhum Bapak Kyai Rotib sebutan kaula Muljaki, Pamanda Al-Mukarram Kiai Muhammad Amin bin Hasan Abdul Wafi, sateja para masyayikh. Sabtina tak bisa sebut satu persatu. Sakoni sebelum kita masuk dekat kajian sirah nabawiyah, saya biasa ampun rutin kita lakukan beberapa kali di masa-masa safari Kak Dito. Sebagai tambahan kesadaran dan keyakinan akan keluhuran dan keteladanan uswah hasanah dari baginda Nabi Muhammad SAW sempat muncul di dalam pikiran batin kaula. Suatu pertanyaan seestona Kak Dinto perlu kita ketahui jawabannya. Sekali lagi sobung lain tujuannya kecuali untuk menambah keyakinan akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iki Kak Dito hubungan antara ridhonya Allah Subhanahu wa taala sareng kita. Dalam banyak keterangan kitab disebutake bahwa tak cukup menabi kita selama odi Kak Dito, memaksimalkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena odi Kak Dito benikun apa aja, benikun salat atau ibadah mahdoh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti ibadah-ibadah yang diperuntukkan secara langsung tanpa adanya perantara antara kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Tapi Allah Subhanahu wa taala juga menggantungkan ridhonya, agar orang memperoleh ridhonya digantungkan kepada sejumlah ibadah yang lain yang ada hubungannya dengan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Pertama, sebagai contoh misalnya tentu yang paling utama adalah ridhonya Rasulullah SAW kepada kita. Allah tidak akan ridha kepada kita kalau kita tidak mendapatkan ridhonya Rasulullah kepada kita. Ini kan menjadi satu pertanyaan. Montero selamat apa ini itunya kan itu. Terus Fajr odi, terus Jember odi, terus oleh husnul khotimah. Saya kocak husnul khotimah kan itu artinya aba oleh dua ridhona Gusti Allah Subhanahu wa taala ben ridhona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Napa beda dalil ke negara ridhona Rasulullah kan. Ada saya tanya. Kimon secara teks hadis sobung. Tapi kasa implisit tersirat dalam kalimat raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Dan ini kan mau baca pas perpantalkin, maka orang wajib meyakini ya, makanya almarhum mayit ketika naik talqin fakul raditu billahi rabba wa bil islam dinan. Gula ridha Allah tadi pangeran ten gula ridha agama Islam tadi agama ten gula ridha Rasulullah tadi imam tadi rasul beten gula tadi nabi beten gula. Karena apa? Menabi kita ridha maka Rasulullah juga akan ridha. Nah ini kan berarti memang ada ridhonya Kanjeng Nabi kakui umat. Sebagai contoh selain nikah saya lebih mabuk boleh ridhona ring sepuh. Ya sebutake dalam hadis ridullah fi ridal walidain. Ridhona Allah tergantung. Nah, gue memaknai fi ini kan tergantung. Jadi benih berada di dalam ridhonya. Benih pas aneng-neng di dalam ridhonya. Tapi sebagian ridhona Allah kayak itu tergantung saya oleh syarat ridhona Allah nikah kudu memenuhi syarat ridhona al-walidain kedua orang sepuh. Sebagai contoh ibu misalnya tak ridho kasih tong anak nikah anaknya malah ahli ibadah nggak napa maka bojo ngacakang bahkan tahajud pahasan luar biasa zikirnya luar biasa mun ibu ngocanjak jongkok tak ridho kapan pakun ahli neraka. Alhamdulillah. Bapak tak ridho karena sekut nyakin sebab bapak. Maka anak nikah alim mangak napa? Pakun masuk neraka. Artinya beda sebagian ridhona Allah saya gantong ngaki dek ridhona makhluk. Dan ini kan kalau orang tua saja itu mendapatkan ada ridhonya Allah pada orang tua, apalagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi abah kain itu seongguna juga nabang ridho Rasulullah. Dek rumah si abah ni kaparatu Kanjeng Nabi. Saya kira Rasulullah kata pas ada bu, iya bean dia aku tentang umat. Bean dia engkau ridho kapan? Dan saya oleh pengakuan kain itu berada bu. Tentu kita tak mereng langsung dari Kanjeng Nabi secara bilisan, karena beliau tentunya hanya bisa dirasakan secara batin. Tapi nanti ridho itu akan terasa nanti ketika orang sudah mau mati, mau meninggal, masa-masa sakratul maut itu ada keyakinan abdina Gusti norok lambana ajunan. Tentu nanti kamu mau beda dialog lagi lancang, mumpah beda tanya jawab nih lancang. Misalnya pun pas saya tanya aki apa bukti nak baca setia kakak
Apa buktinya cek ben cinta kan? Apa buktinya? Kimun aban pun ngocak abdina alhamdulillah 20 hari mola tenan. Abdina 20 hari mola di situ tadi. Ini ala setengah. Kadim tuh ke betorator gitu. Oke, bukti selain ngereng pun. Alhamdulillah abdina asodako anak yatim kayak itu karena norok ka debuna ajunan kayak itu. Cek saya beda dialog. Cek saya Rasulullah kayak itu bisa dihadirkan untuk dialog. Kita kayak itu akan terlibat dalam dialog kayak itu. Ini benih nikah hayalan kayak penggambaran malah abad ini ngerti. Jadi cet bener kileres lah kacat orang ibadah lillahi ta'ala terus oleh ridwan Allah. Tapi enggak iki beda juga sebagian ini. Kita balik ke pembahasan masalah ridho. Beda sebagian ridwan Allah kayak itu saya kentongaki ke ridwan makhluk. Dan orang saya paling banyak oleh bagian dalam ridwan Allah Subhanahu wa taala kayak itu. Iki baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beda hadis saya tenggula mangki kulaku Pak ngaji sareng anak santri. Dalam kitab Asy-Syifa hadisnya karena Imam Qadhi Iyad tebuaki itu kan hadis itu sobung Ibu Bukhari sareng Muslim mungkin di kitab lain tebuaki saya kutip sareng Al-Qadhi Iyad kama akhrajahu Al-Imam Al-Qadhi Iyad fi kitab Asy-Syifa bi ta'rifi huquqil Mustafa sallallahu alaihi wasallam ana waliyyu kulli mu'min dia pun kanjeng Nabi engkau Muhammad wali kulli mukmin adalah walinya setiap orang mukmin. Menika cak wali kak itu berlaku sebagai contoh wali murid, wali santri. Santri menabi beda wali, nah kak itu kan beda sinagung, beda saya mikirin biaya, beda saya mikirin tetek bengeknya pun apa sih, jadi kewajibannya dan kebutuhannya. Orang sepo wali bagi anaknya, guru wali bagi muridnya, bagi santrinya, itu wali. Wali kan itu artinya pelindung, penanggung jawab, penolong juga bisa. Bisa juga diartikan kekasih atau pecinta, orang yang mencintai. Nama Nabi itu buaki sarang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana waliyyu kulli mu'min. Engkau wali ini saya orang mukmin. Artinya kita kak itu dalam tanggung na baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamun mun kareng sepo ini kita kudu taat sebegitunya. Pas ngocak nih sepo kok tak rida jang. Baen make kebarak kata mon kedima apain kok tak rida. Nih kabakun min ahlin nar orang ini. Make ndi keamalan ngak napa bain. Make amala seujung langit fakun min ahlin nar. Karena badan setong prasyarat saya tak dipenuhi gitu ridhona orang sepo. Karena apa orang sepo walinya dia. Orang sepo adalah penanggung jawabnya anak ini. Dari saking besarnya haknya orang sepo kepada seorang anak. Pas ketipun apa kelaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada wakil engkau walina orang. Artinya tak lakong senajan orang mukmin ini tak sadar cek abak tibin songkone tanggung sareng Kanjeng Nabi. Doa ki sareng Kanjeng Nabi, seonaki sareng Kanjeng Nabi. Maka orang mukmin ini banyak sejki kadang lalai ngelopain bahkan tak engak cek amolot tak engak tak sengkas saya maca sholawat sengkas saya ajalin sunnah Nabi sengkas saya ngene kan. Tapi diam-diam Rasulullah di sana di alam kuburnya Kanjeng Nabi kayak itu ngulatin pada benak anak ring sepo ngulatin anak tibi dek rumah pikir susah duh tang anak mondok tak genah mondok jadi kelajaran melolo amain melolo kita pakai ini pikir kita pakai ini soalnya kita nggak malam ya Allah mantap nanti anak sesoleh kan kayak itu kisahnya ini kan perumpamaan, tapi tentu yang dilakukan oleh Rasulullah jauh lebih daripada semua orang tua di dunia ini. Semua orang tua itu nikah maka sayang anak anak Rasulullah lebih sayang boleh dari sejajarnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Jadi
beda walayahnya, beda perlindungan, ben tanggung jawab Kanjeng Nabi ini kan saya dinikmati oleh saben-saben orang mukmin. Di kita gak ditanya rosak apa apa nih, gimana kau cak rosak abah nih rosak kalau, cak kenapa nasi tak rosak apa nih, kibaja nggak nih kebon, diker nggak nih kesangkaan, ki banyak salbutan, abah banyak tuh sana, bodoh, ki di rumah ki hobot dunia, ada cuma banyak gitu. Pakai lebur katunya, lebur ke pangkat, lebur ke. Artinya namun abah, kocak reng sol, ini kata dus. Bahai kocak umat Kanjeng Nabi saya layak mendapatkan gelar pengikut Nabi, itu dus. Kengkun, ini. Sarosak apa kita kan? Pakun ereken, bitong bagian dari tanggunglah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan gula napa ini takjub kelaban debu beliau itu saya kira itu ana waliyyu kulli mukmin, simpel hadis yang penuh makna itu. Jadi ini kan mon mikir bekan oke bek tak pate genah oke makanya gila orang ahli maksiat ilahi nafisil quraba minal asina wal atba wa kulli balatin waba bi ahli badri ya Allah. Ahli badar be seon syafaat ahli badar kanggo ahli maksiat. Boleh saya mimpin ahli badar gitu. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dadi celagar syafaat Kanjeng Nabi gitu lil muti'in wal asin, bagi orang yang ahli taat dan orang maksiat. Pada milo syafaat. Oke. Kun tak sami jawaban ulama menabi syafaat kanggo orang ahli maksiat kan itu untuk dihapus dosa-dosanya. Sehingga layak untuk masuk surga. Oke, keng mon maksiat banyak aku lu cek masuk ngarep surga paling atas. Paling mabuk pun pendek. Karena surga itu petok, neraka petok, langit petok. Angka petok itu banyak ya Al-Qur'an. Neraka betok, labeng swarga betok, labeng neraka betok, langit betok. Oke, masuk swarga sepaling. Jadi susunan surga dan neraka jangan sebagian kitab yang boleh seki ingat lembok ki ngaji duk golok betul. Nika jahanam paling baba nika apa? Neraka saya nomor setong paling baba. Terus 6, 5, 4, telok 2 setong. Neraka saya paling demang ini kan neraka saya nomor setong ini paling atas. Malah gini kan Mas, surga dari surga bintang 1, bintang 2, terus surga sampai bintang 7. Surga saya nomor petok ini tuh surga para nabi dan rasul. Lagi surga pun baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, abah kan masuk surga nomor 1 ini pun sahib. Maka kan dikit aja pun ahli surga macam-macam. Bodoh satu pagi sareng Kanjeng Nabi setahun sekali ya. Buat pagi juga kan sareng Kanjeng Nabi. Apa Allah sareng Kanjeng Nabi ini setahun sekali ya. Cek remo lot setahun sekali. Kita tergantung kecintaannya gak sih. Bodoh satu pagi sareng Kanjeng Nabi saben bulan. Bodoh saya ke pagi Nabi seminggu sekali. Bodoh saya benar. Bodoh saya benjam. Allahumma sholli ala Samikan itu kan kenapa nikmat-nikmat di surga itu kan tergantung tingkat anunya, tingkat kesaksiannya. Beda orang yang nyaksinin pangeran setahun sekali ya. Ngulatin kadzat Allah Subhanahu wa taala. Beda saya sebulan sekali ya. Beda saya seminggu sekali. Beda saya saben waktu. Beda saya setiap detik. Subhanallah. Ini nikmat paling. Jadi nikah contoh, saben-saben orang itu oleh syafaat, cuman syafaatnya orang soleh. Ingat seorang lagi, misalnya ngantos saya terkenal wali Allah seperti Habib Soleh Tanggul, orang-orang sesemak Kanjeng Nabi.
Ki oleh syafaat juga. Ki syafaatnya ongke, ipongke derajat. Allah ipongke swargane sangka. Misalah kelun mabedar yang soleh, yang masuk surga nomor 2. Ki ipongke pada Pak Lemak. Ngelemak ipongke ke betul. Ongke na syafaat ini kita semua tentu tak bisa membayangkan karena ini peristiwa terjadi alam akhirat lagi. Tapi intinya apa? Abak itu dalam tanggung na Kanjeng Nabi. Abak ini kan artinya Rasulullah tanpa kita meminta, Rasulullah sudah memberikan kepada kita. Makanya disebut azizun alaihi ma anittum, berat dekat beliau. Aziz ini berat artinya benih mulia. Azizun alaihi ma anittum, berat napa sih ketika beratnya sampeyan. Tetimun abak mikirin otang, Rasulullah pun diimin mikirin otang bawa. Dulu mengutang umat, misalnya pun abak dia kan mikirin dek rumah saya bisa menjaga pondok, menjaga madrasah, menjaga TPK, bisa ngajar anak-anak, bisa membaca ke dakwah. Nika pun semuanya pun pada Kanjeng Nabi umat di tahun sekian akan mendirikan seperti ini, akan muncul dakwah ketika itu. Makanya semua kabar gembira dan berita duka tentang umatnya Nabi ini pun sama kan Jibril kata pepadeng umat Kanjeng Nabi ini kan napa bae nikmat tah, napa bae bahalaan musibah dan napa bae pepadeng. Kayak itu. Makanya beliau banyak berpesan kepada kita, hati-hati kalau sudah akhir zaman melakukan ini. Kalau akhir zaman perbanyaklah melakukan ini. Ini kan banyak hadis-hadis misalnya gini. Misalnya pun kalau sudah akhir zaman banyaklah mengamalkan sunnah Nabi misalnya. Perbanyaklah membaca doaul karbi, doa kesusahan kasar. La ilaha illallah Rabbul Arsyil Karim kasa kan jarang, karena umat Islam jarang macam ini kan. Kasa doa untuk di zaman kesusahan dan seterusnya. Nah kayak itu bagian dari konten kuliah mungkin kan. Oh berarti abah juga terus oleh ridhona Rasulullah SAW. Kimun orang-orang sepon oleh ridhona Kanjeng Nabi ini kan banyak bisyarahnya, banyak tanda-tanda bagus antara lain Rasulullah kasokan kau orang itu. Menabi kasokan sarengin, beri nasihat, cekak itu. Sebagai contoh nikah terakhir tenggula pada faidah kan Bu. Itu bisa jadi keterangan ngakui masyarakat. Coba deh saya tanya ini, insyaallah. Tapi ini kan sumbernya melalui mimpi. Tapi mimpi ini kan bisa jadi dalil karena apa? Mimpinya orang mukmin itu bagian dari tanda kenabian. Jadi setong mimpi orang mukmin sih bagus kan tuh. Ar-ru'ya shadiqah juz'un min sab'ina juz'an. Jadi termasuk petompolo tanda-tanda kenabian. Artinya orang mukmin semakin mimpi ini kan pada ben petompolo salah setong dari petompolo wahyu. Yang mau lambuk wahyu mungkin ini kan berupa mimpi-mimpi yang benar. Bentuk tanda mimpi yang benar kan itu debuna para ulama antara lain biasanya terjadi di sepertiga malam yang terakhir atau menjelang fajar. Ini kan mimpi-mimpi yang benar. Mimpi buruk atau mimpi baik di zaman-zaman itu, di masa itu, ini kan biasanya mimpi yang benar. Juga biasanya terjadi di siang hari, pas di tengah siang hari. Itu. Nah, kayak itu banyak para ulama. Nah, kayak itu Imam Abdul Wahab Imam Asyadzili kayak itu satu saat. Nah, kayak itu ceritanya Imam Abul Hasan Asyadzili. Sukan gelar beliau Abul Mawahib Asyadzili. Ra'aitu sayyidal alamin sallallahu alaihi wasallam. Ten gula amempe nangale Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakultu maka ten gula ngucap,
ya Rasulullah, duh Gusti Kanjeng Nabi Rasulullah, salatullah asyran liman shalla alaika marratan wahidan, hal dzalika liman kana hadirul qalbi. Orang asolawat sekalian keajunan kade toy bales kelaban rahmat Allah 10 kali. Kak disa ponapa kak angkoi orang sehusyuk ketika mau selawat. Napa dawuhipun Kanjeng Nabi? Qala la. Enggak. Bal kuwa likulli musallin alayya walau wafilan. Kenika gencerna orang untuk setiap orang saya maca sholawat kangko kasengko sekalipun lalai, sekalipun tak ongku-ongku. Fayu'tihillahu amsalal jibal minal malaikati tad'u lahu wa tastaghfirulah. Maka Allah ngerem bodo malaikat akati segunung, jadi segunung malaikat, sebanyak berarti kan. Tad'u lahu wa tastaghfirullah. Adu'aki aku orang kak dinto ben mau istighfar. Kanggo orang itu anu nyonaki sapa orang itu. Nika sekalian. Dalam keadaan lalai, artinya maca sholawat sambil kuk misalnya pun utawa sambil tak pati niat pokon temeto dipi kan ingat misalnya orang mun hadra gak sah utawa orang yang sambil rakorakan kan nika pun turunin malaikat Fama idza kana hadirul qalbi fiha fala ya'lamu thawaba dzalika illallah. Menabi orang itu khusyuk ketika membaca salawat maka sobong seoning gencerna kecuali Allah. Berarti kan punya gencer. Lega itu luar biasa. Ketok yang keterangan dalam setong kitab menceritakan dialognya Imam Abdul Hasan Asyadzili kepada Rasulullah SAW. Atanya nah apa gencerna orang, pun apa gencerna orang saya maca sholawat padahal atene kasa tak nyambung kan, ini Nabi. Jadi nikah sholawat bil lisan dan bil qalbi ini tak sami. Nabi sampai orang khusyuk bahkan sampai mular, sampai menghayati, sampai merasakan manfaatnya sholawat. Nikah insya Allah pahalanya sangat-sangatlah tidak terbatas ya. Gimana gak ditoy bareng nih kawan. Insyaallah mon malaikat banyak nih kawan berarti makan. Sagunung menawung sekalian nih. Malaikat lihat salatullah salamullah banyak kali. Beneran. Jadi motivasi dan keyakinan. Apa? Malaikat rahmat tentunya karena beda dua malaikat azab. Ketakuan malaikat azab. Malaikat rahmat, iki malaikat sing berahmat. Amin ya rabbal. Mungkin berdebu-debu ngene. Ini. Tarean sekadar penapa? Motivasi. Bada saya mungkin tak soleh, tahu ngereng. Bismillahirrahmanirrahim. Kaito dalam rangka membungah menjember kita khususnya anggota salawat dan semuanya muslimin muslimat ben nambahi dan menggarisbawahi napa si ampone sampai aki sareng kiai dening Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperhatikan kita lebih ngopenen ngolaten tanggung jawab ngomong karena juga ternas dalam Al-Quran gak ditoki nyon koreksi menabi salah Allah adabu
an-nabi aula bil mu'minina min anfusihim. Di aula Kak Dintoh bisa bermakna ki dari wilayah Kak Disa juga. Jadi Kanjeng Nabi lebih perhatian kepada orang mukmin jika kita beriman lagi. Artinya karena iman kita juga belum berani mengatakan iman sempurna. Tapi Nabi kita patut bergembira, berbangga dengan Nabi kita. Nabi itu lebih perhatian, lebih kasih sayang, lebih open, lebih segala-galanya daripada orang mukmin kepada dirinya sendiri. Seka into. Nyon maaf. Karena ayat Kak Disa kaitannya juga sareng larangan untuk menyebut Nabi dengan namanya. Jadi tipe apa ayatnya? La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum ba'dha. Janganlah kalian menjadikan panggilan Rasulullah di antara kalian sama seperti panggilan di antara kalian. Jadi tak boleh ngolok Muhammad melolongan ini, tak boleh. Jadi kalau beda tambah na sallallahu alaihi wasallam atau sayyidina atau an-nabi. Bahkan lebih afdal kita merahasiakan nama Nabi Muhammad karena menjaga makle abad tak cor telocor, tak canggolang ben seroben nyeroben nyebut asmana Muhammad sallallahu. Jadi cukup Rasulullah ketika itu. Atau an-nabi karena gelarnya beliau memang Nabi Rasulullah. Kayak itu. Allahumma sholli ala. Iki sekak itu. Jadi sakone udah boleh. Alhamdulillah. Kita abdina oleh penapanya mana kabar dari paman abdina saya pada Lumajang gitu. Tentang keutamaan Maulid, kita mengadakan Maulid. Untuk dari kenapa orang yang membacakan salawat terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekianto cuma pada kiriman gitu. Semoga bermanfaat. Sekianto ngiring aja. Abdina kurang. Iki kata keterangan Imam Jalaluddin As-Suyuti iki pengarang kitab tafsir Jalalain. Ma min muslimin qara'a fi baiti maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam illa rafa'allahu subhanahu wa ta'ala al-qahta wal waba wal harqa wal gharqa wal afat wal baliyat wal bughdha wal hasad wa ainas su' wal lusus an ahli dzalikal bait. Fa idza mata hawanallahu alaihi jawab munkarin wa nakir. Ini kah? Sobong orang Islam saya maus maulid, combok nih. Jadi ini kah bisa dalam arti maus ketibik, boleh pas sarang-sarang. Kecuali Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat kemarau, wabah. Alhamdulillah, ojen. Wabah, kebakaran, dan insya Allah combon tak kebakaran. Karem, penyakit, balak, murka, dengkeh, bahkan maling. Menabi orang tersebut 3 nomor, maka insya Allah akan dimudahkan pertanyaan mungkar dan nakir kan itu. Artinya bisa membantu terjawabnya pertanyaan dalam kubur. Jadi abek kento iki menabi ampun bisa aja, jawab kento ampun lulus. Saya susah nih tak bisa jawab. Jawab dah erum. Maka itu manfaat tantona menabi masalah saya kelak keamanan dari balak bencana, kebakaran, dari kemalingan, dari saja penyakit. Kak Dinto mungkin dalam pengertian orang yang mengistiqomahkan. Molot jombon, maka insyaallah. Insyaallah
Cek yang tak usah kena maulid orang masang anu saus, syair kak desa. Baca kalau tak zaman ini. Atau bahkan ada yang mengatakan masang gambar bacaan Kanjeng Nabi, kasa gambar bacaan Kanjeng Nabi, kasa ada tulisannya juga nih, taruh di dinding atau pintu, kayak itu insya Allah bangsa jin dan semacamnya tidak akan masuk. Tenggula pernah di pengalaman nika anak tenggula anak tenggula sareng pengancun. Jadi cerita yang mau jin mau ngaman. Itu saat anak tenggula nika tedung kamar. Di kamar nika pesa tenggula. Jadi kamar di kamar TV. Kasa asaran bareng tedung bareng pengancun anak anak. Lah nika kiri ebeng labeng kasa beda gambar bacaan Kanjeng Nabi kasa gula dimin oleh fotokopi dari cepon paringin ke Fadl coken beliau banyak keluar untuk masyarakat. Manabi kasokan bisa di fotokopi dikit bisa coba ya kasa datang malam nika pengancun nika pengancun nika beda dua di saya kantor jadi kami mempe pada ben ngiding nih kan nelikan jaga ongku ancet beda suara ongku jadi beda suara jendela kan beda nih bini nih nggak nih muncul nggak nih lokanya mana kan nyaman pengancun nih kini kita tak bisa masuk ke kamar kini tak bisa masuk. Pangerasan aku ngucenguan ya. Iya nana. Wah ngocak. Mbak, dipanggil nggak nih kak? Elok malam sampai terlokalen apa dua kalian. Sampai akhirnya jaga. Kok ada suara siapa? Letolean sopo. Tedung boleh, beda boleh suara nggak nih? Ternyata kasa jenguk kunian. Beng lambeng kasa. Iya nana apa? Jendela. Tak bisa masuk. Jadi akati ya bangsa jin misalnya tak bisa sampai masuk ke dalam, tak bisa. Kun berdiri luar. Kayak mau dilencelan ni sabain kapi. Jadi luar biasa. Nika kun bacaan Kanjeng Nabi saya di fotokopi itu pun gambarnya. Insya Allah ada manfaat khusus. Makanya, okay. Nika perlu disosialisasikan. Ketika cara sederhana tapi dengan tabarruk kepada simbol-simbol karena iki saya jelas amin nggak sarang saya doaki pada oleh iki kan siapa yang nggak terima Ika dito pada saya kita ijazah pas ya Ustaz Masrur ngiring mana karsana marina Fibon berdua Fibon. Saya beda tres santri saya. Saya anak santri saya kita. Tres santri sampean saya menabi pas beda tabir hijab ketika itu. Mungkin jangan boleh lebih serak kalau dibuka. Jadi menabi dibuka kan tuh energinya insya Allah lain. Apalagi ke ubun-ubun jadi kan tuh tempat taruh lah kan. Kenapa? Do ala roksik. Jadi benih do ala kopiahmu. Benih ala kopiahmu. Tapi langsung dek kan? Tapi cukup. Makanya yang berkat itu cukup. Secara kaifiah cukup. Terus Subhanallah kak itu estona perlu diperkenalkan mulai diberi mulai ki osong corona sebagai vaksin antibody nih luar biasa. Insyaallah biidznillah.
Oke, menabi pada saya kita ijazah malum. Bisa saya kata bisa. Keng syaratnya kau tuh maus al-hasyar dari awal saya nggak itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi sobung kita tutup kelaban membawasan salawat nariyah. Allahumma salli ala Muhammadin tibbil qulub wa'afi abdani wa nuril absar wa ala alihi sahbihi wa Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bil hawaiju wa tunalu bihir rawaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajih karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasi bi'adadi kulli ma Pengumuman untuk besok malam beda